Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, ini Pak Budi ngerekam kembali. Kemarin udah ngerekam tapi nggak ada suaranya ternyata ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita ulang lagi aja ya, kita, rekam lagi aja. Nah jadi, anak-anak sekalian, eee kita sekarang ngomongin tentang stereokimia ya, jadi kita ngomongin tentang, bentuk molekul, dan isomer yang ada pada, senyawa kompleks. Kita kan sebenarnya udah ngomongin isomer, cis, trans, gitu-gitu, itu pada saat lagi kita ngomongin kimia organik kan, ataupun kita juga sudah ngebahas di kimia organik bahwa, senyawa itu memiliki isomer optik ya, bisa dicerminkan, seperti itu. Nah, senyawa kompleks pun juga sama seperti itu, dia bisa kita cerminkan, memiliki cis, memiliki trans. Nah, seperti apa, stereokimia atau isomer pada senyawa kompleks itu? Nah, sebelumnya, jadi senyawa kompleks itu sendiri kan ada, bentuknya ya. Kamu udah belajar ya contohnya AX2 linier, AX3, segitiga planar, AX4 tetrahedral, tapi di sini yang nanti akan sering sekali kita gunakan itu, ya pertama yang bentuknya AX2 ya. AX2 itu, linier. Jadi, atom pusatnya, terus ada ligan di sini ya, X, seperti itu. Ini bentuknya adalah linier ya. Nah, kalau yang kemudian berikutnya lagi ada AX3 ya, AX3 itu, dia adalah bentuknya itu segitiga planar ya, seperti ini. Ini kita ngulang sedikit ya, sebentar ya. Ini adalah segitiga datar atau segitiga planar. Kemudian, nah AX4 itu dia, berdasarkan tipe hibridisasinya ya, di video tentang hibridisasi, ada 2 bentuk, ada yang bentuknya tetrahedral yang kayak tripod ya, masih ingat ya, ini begini, kakinya 3 di bawah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari tetrahedral, tapi dengan hibridisasi yang berbeda, DSP2 ya, dia memiliki bentuk segi 4 planar ya, atau square planar, seperti itu. X, nah ini X juga. Ini adalah bentuk daripada square atau segi 4 planar ya, atau kalau ada segitiga planar, ada segi 4 planar gitu ya. Nah, terakhir AX6 ya yang keluar juga, ini yang paling banyak keluar ya, dia memiliki bentuk oktahedral. Jadi oktahedral itu seperti ini, X, ini ke bawah juga ada, terus dia begini ya bentuknya ya. Nah ini bentuknya adalah AX6 atau oktahedral, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, apa ya, tadi Bapak mau bilang apa nih? Oke, nah jadi pertama ada yang namanya isomer cis dan trans ya. Jadi isomer cis dan trans itu terjadi ketika dia itu, saling berdekatan ya. Contoh misalnya nih, Pak Budi punya senyawa kompleks yang dia itu mengikat 2 Cl dan 2 NH3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Cl sama Cl-nya kan berdekatan seperti ini ya. Dan si NH3 dengan NH3-nya pun juga berdekatan, ya kan, seperti ini. Nah, maka jangan merah deh, merah buat keterangan aja ya. Ini misalnya Pak Budi sama warna hijau misalnya ya, gini. Nah, maka kalau misalnya dia saling berdekatan seperti ini, dia ini adalah senyawa cis. Posisinya posisi cis ya disebutnya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di senyawa yang kedua, ini kan Cl sama Cl-nya berseberangan seperti ini, ya, yang sama itu berseberangan. NH3-nya pun juga berseberangan seperti ini. Nah, maka ketika dia berseberangan seperti ini, dia ini posisinya adalah posisi trans, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, itu kalau dia bentuknya segi 4 square planar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya itu, yang oktahedral? Oktahedral itu kan berarti dia mengikat 6. Nah, yang tergantung ya anak-anak sekalian ya, ini Bapak ngambil kasusnya dia oktahedral dan di sini dia mengikat 2 Cl sama 4 NH3. Kalau kita bandingin NH3, ini susah banget kalau kita bandingin ya, karena dia posisinya ya yang mana cis sama transnya nggak ketahuan, ada 4 kan dia kan.
Nah, kita bandingin yang paling sedikit ya kasusnya ya, berarti ini sama ini. Nah, karena dia posisinya berdekatan seperti itu, berarti dia, cheese ya, dia cheese. Nah, tapi kalau misalkan dia itu, jauh ya, ini kan Cl sama Cl-nya berdekatan. Ini Cl sama Cl-nya jauh, maka dia posisinya adalah posisi trans, seperti itu. Jadi kita tidak usah menghiraukan yang NH3-nya ya, seperti itu. Nah, kasus lain spesial ya, misalnya ada senyawa kompleks oktahedral ya. Kan oktahedral itu kan berarti tangannya ada 6 ya. Tangannya ada 6. Nah, dia itu sepasang-sepasang nih. Misalnya dia mengikat A, B, C. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2. Berarti kan tangannya ada 6 ya kan. Nah, maka kalau seperti ini kita bisa bikin dia pertama cis semua ya. Misalnya nih atom pusatnya misalnya M ya, atom pusatnya M. Pertama kita bikin dia cis semua. Berarti kalau cis semua itu kita tempatinnya harus deket-deketan. Contoh, misalnya A sama A di sini ya. B sama B di sini, C sama C di sini. Nah, posisi ini adalah posisi cis, cis, cis. Ya, cisnya 3. Kenapa? Karena di sini senyawa yang sama itu dia berdekatan. A sama A ya, lalu B sama B berdekatan ya kan, C sama C seperti itu. Pak, bisa nggak kita bikin dia trans. Contoh ya misalnya kita mau trans seperti itu. Ya, bisa aja, berarti kita harus bikin dia posisinya sejauh mungkin begitu ya. Begini kan, contoh misalnya kalau A-nya di sini ya berarti pasangannya satu lagi di sini. B-nya di sini maka pasangan di sini, C-nya di sini maka satu lagi pasangan di sini. Paham ya sampai sini ya? Ini posisi yang sejauh mungkin trans. Bapak kasih warna ya biar belajarnya lebih mudah. B seperti ini C. Oke. Sekarang kita campur yuk sama kita yuk. Ada cis-nya, ada transnya. Berarti di sini kemungkinannya ada 2 nih. Kan ada 3 ya. Bisa jadi 2 cis, 1 trans, atau bisa kita bikin 2 trans, 1 cis. Contoh misalnya ya, kita bikin 2 cis, 1 trans ya. Cis, trans, seperti itu. Contoh misalnya, ini yang mau kita bikin cis A, ini B-nya, ini C-nya. Berarti pertama adalah yang harus kita lakukan, kita bikin dulu si transnya ya. Karena dia harus berjauhan nih, misalnya C sama C kita bikin berjauhan. Ya berarti A sama A-nya kita bikin dekatan, B sama B-nya kita bikin berdekatan seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini posisinya adalah posisi trans. Ya. Pak, bisakah kita bikin trans cis? Jadi transnya 2, cisnya 1. Seperti itu. Bisa nggak, Pak? Ya, kita lihat aja sama kita. Ya, contoh misalnya, ini A, ini B, ini C. Contoh ya. A-nya di atas, A-nya di bawah, B-nya begini, B-nya begini. Nah, C-nya kita perhatikan, mau tidak mau, dia harus ada di posisi trans. Bener nggak? Seperti itu. Jadi nanti jatuhnya jadi trans. Sehingga ini tidak memungkinkan adanya trans cis itu tidak memungkinkan. Bapak coret ya sama Bapak ya. Jadi posisi trans cis itu ini tidak boleh atau tidak memungkinkan. Jadi nanti kalau misalnya kamu bikin variasi seperti ini, ya berarti variasinya itu cuman bisa ada di cis, trans, atau 2 cis, 1 trans. Kayak gitu. Paham ya? Kalau 2 trans, 1 cis pasti nggak bisa. Oke, paham ya sampai sini ya? Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak bisa. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini nanti latihan ya. Tolong bikin posisi cis, trans, sama cis, trans ya. Sebisa, pokoknya dimodif segimana mungkin. Pak, ini boleh nggak saya tukar? Misalnya ini yang transnya A-nya boleh, atau yang transnya B-nya boleh juga kayak gitu ya.
Dimotif ya. Ini permisalkan nih misalnya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. A-nya ntar bikin sendiri ya. Nah, next ada yang namanya isomer fasial sama meridional. Nah, tadi kan karena oktahedral itu tangannya ada 6, tadi kan 2 tuh, ya nggak supaya 6. Pak, gimana kalau 3 sama 3 yang sama? Ya, tadi kan 3 sama 3 nih. Ya nggak? Jadi H2O-nya 3, CL-nya juga 3, bener nggak? Jadi ada 3 ya. Kalau tadi kan 2 itu 3 gitu yang sama. Nah, maka kita kalau misalnya ada 3 seperti ini, susah banget bagi kita untuk menentukan dia itu cis apa trans, seperti itu. Nah, maka ada yang namanya isomer fasial atau meridional. Nah, fasial meridional itu maksudnya gimana sih, Pak? Jadi contoh misalnya ya, ini Bapak gambar warna biru. Ini kan sebenarnya mereka nih ngebentuk segitiga, bener nggak sih? Nah, ini ngebentuk segitiga sebenarnya ya, seperti itu, segitiga yang lagi berdiri. Ini juga ngebentuk segitiga, bener nggak? Begini, begini, sama begini. Setuju nggak? Ya. Dan anak-anak sekalian, kalau kamu perhatikan ya, segitiga sama segitiga ini tuh seperti ada dua segitiga yang sedang berhadapan satu sama lain. Ngerti nggak maksud Bapak? Jadi yang satu nengok ke sini, gitu ya. Yang satu nengok ke sini. Ini kalau misalnya di sini mukanya ya, nih muka gitu ya, sama-sama saling berhadapan, saling nengok gitu ya. Nah, ini posisi seperti ini namanya adalah posisi facial. Jadi face to face gitu ya, berhadapan ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat posisi yang kedua, ini segitiganya nih, tadi H2O tuh yang warna CL tuh yang warna hijau ya. CL begini segitiganya, bener nggak? Nah, sama si biru. Nah, ini posisinya bukan berhadapan tapi saling bertumpuk tindih, saling bertabrakan, saling berpotan, tegak lurus ya. Yang hijaunya tegak berdiri ya kan, yang itunya lurus, tegak lurus nanti begini ya, yang satu berdiri, yang satu tiduran gitu ya, ngerti nggak? Kebayang ya? Nah, ini posisi seperti ini adalah posisi meridional, seperti itu. Jadi mereka nggak punya cis sama trans, sama kita susah ya nentuin cis sama trans itu di mana, kayak gitu, ya kan? Karena kan kalau cis sama trans harus dua, kayak gitu sepasang ya. Ini tiga tuh susah. Kita bisanya facial sama meridional. Oke, bisa dipahami ya habis ini ya. Nah, yang ketiga itu terakhir ini isomer optik. Nah, cuman terakhir nih ya. Jadi isomer optik itu adalah isomer pencerminan. Nah, di sini Bapak punya contohnya misalnya yang posisi cis ya, karena dia tuh ini ya, CL sama CL-nya yang bisa kita bandingkan, ya nggak NH3-nya banyak yang nggak bisa ya. Sama posisi trans, yuk kita bandingin posisi cis sama posisi trans ya. Manakah yang memiliki isomer optik? Nah, anak-anak sekalian, jadi isomer optik ini kalau misalnya kita gambarkan, kita dicerminkan, ya enggak? Berarti ini kalau misalnya kita gambarkan, ini seperti ini, ya enggak? Ini CO, kemudian ini CL-nya jadi di sini. Ini kita cerminkan ya sama kita ya. Ini jadi NH3, benar ya? Kemudian kita lihat sama kita di sini apa lagi? Oh, kalau atas mah sama bawah kagak ini nih ya. Nggak bakal berubah ya atas bawah ya. Oke. Ininya jadi NH3, ininya jadi NH3, benar nggak? Seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan isomer optik itu adalah ketika bayangannya itu kita himpitkan. Kita himpitkan itu maksudnya apa? Coba ya, misalnya nih, seandainya kan ini Bapak ketemuin sama Bapak. Kan kita waktu itu belajar pakai tangan kita kan. Tangan kiri kita tuh kalau dikacain tuh sebenarnya jadi tangan kanan kita. Tangan kiri sama tangan bakal itu nggak bakal ketemu kalau kita himpitkan. Bener ya? Coba aja kamu himpitkan tangan kamu deh ya. Nah, ini kalau ini kita jangan yang atas sama yang bawah ya, tapi yang square planarnya, yang tidurannya semuanya. Kalau CL yang atas sama NH3 yang bawah susah. Kalau mau kita bandingin, dia pasti ketemu. Nih ya. Kita himpitkan tuh maksudnya seperti ini. Kita ketemuin sama kita tuh sehingga CO ketemu CO ya. Kita jangan ngomongin atas sama yang bawah.
yang bahwa itu pasti mereka nggak bakal ketemu. Mereka pasti ketemu ya. Maksudnya gini nih, contoh ya. Ini CL sama CL ketemu, ini NH3 sama NH3 ketemu. Tapi kalau kita lihat yang lain sama kita, oke ini ketemu NH3 sama NH3. Ini juga ini nggak ketemu ya NH3 sama CL ya kan. Ini juga CL sama NH3 nggak ketemu ya. Ini juga nggak ketemu nih NH3 sama NH3 ya kan, seperti itu. Nah, maka ketika dia itu tidak ketemu setelah kita himpitkan sama kita, ini Bapak balikin lagi ya, setelah kita himpitkan dia nggak ketemu ya, maka dia itu posisinya adalah tidak simetris ya. Berarti dia atom C yang kok atom C sih? Kita tinggal ngomongin organik ya. Senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks yang dia itu tidak simetris. Ya nggak, kenapa? Karena dia nggak ketemu ya kan antara yang bayangannya sama yang senyawa aslinya. Karena dia itu tidak simetris, berarti dia itu memiliki yang namanya isomer optik seperti itu. Jadi isomer optik itu terjadi pada senyawa kompleks yang tidak simetris, yang kalau kita himpitkan dia nggak ketemu, begitu ya. Nah, kita bandingin sama kalau bentuknya trans ya. Kalau bentuknya trans, ini kan kalau misalnya kita cerminkan sama kita CO, atasnya mah sama bawahnya sama-sama Cl, ya enggak? Ini teh NH3, bener nggak? Ini juga NH3, ya kan? Ini NH3, ini NH3, seperti itu. Nah, ini kalau kita ketemuin sama kita antara bayangannya sama senyawa aslinya, ya, ini ketemu semua nih, bener nggak? Ketemu semua kan, ya nggak? Jadi ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu, ya. Sehingga karena sama-sama ketemu, karena semuanya tuh sama-sama ketemu ya, maka bisa kita simpulkan dia ini adalah senyawa kompleks yang simetris. Sehingga kalau dia simetris berarti dia itu tidak memiliki isomer optik seperti itu ya. Sama kayak tangan kita antara yang kiri sama yang kanan itu tidak simetris ya. Coba aja kamu ketemuin ya kan, maksudnya gimana sih Pak, enggak simetris itu. Contoh misalnya nih, contoh ya, ini jempol, atau gambar Bapak cek lagi nih, jari telunjuk, nih jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Contohnya misalnya begini ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita cerminkan sama kita, ini kan jadi kebalikannya kan. Aduh, ntar nggak sama. Jadi kelingking, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini jempol, ya nggak? Nah, terus kita himpitkan sama kita. Tuh, nggak ketemu kan, ya nggak? Nah, ini bukti bahwa tangan kita itu tidak simetris ya. Nah, makanya dia memiliki bayangan cermin gitu, memiliki isomer optik seperti itu. Paham di sini ya? Sip. Nah, sekarang kasusnya yang 2-2-2 yuk. Contoh nih, misalnya nih, kan tadi yang A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2 ya. Yang tadi kamu kerjain latihannya tuh. Gitu. Tadi kan dia memiliki cis, trans, udah ke spill nih. Nah, jangan yang di spill ya. Sama trans cis, karena nggak boleh transnya 2 ya. Bolehnya cisnya 2, trans 1. Nah, yuk sekarang kita lihat yang dia itu apa namanya? Cis ya. Cis itu anak-anak sekalian, kalau misalkan kita ini bisa di ini nggak ya, bisa di ini kayaknya perlu Bapak duplikat dulu deh. Perlu kita duplikat dulu karena yang itu ini kalau misalnya cis ya, cis dia menjadi CU tetap tetap enda. Nah, ini ketika kita CL 3, ini H2O seperti ini ya. Ini H2O, sama aja ya, OH2 H2 gitu ya. Nah, yuk kita himpitkan ya sama kita ya. Kita himpitkan sama kita. Nah, ketika kita himpitkan sama kita, apakah mereka ketemu? Ketemu nggak? Enggak ya. Ini aja nggak ketemu. Ini apa nih?
ini nggak ketemu, ya nggak, ini nggak ketemu, ya kan, ini nggak ketemu. Jadi mereka tuh nggak ketemu semua ya, kalau misalnya kita himpitkan sama kita. Oke. Nah, tapi anak-anak sekalian ya, tapi anak-anak sekalian, khusus yang 3 pasang seperti ini, 3 pasang seperti ini nih, ini nih dia tidak, kita nggak boleh melihat hanya dari himpitan saja. Kalau yang atas kita boleh melihat dari himpitan. Kalau cis sama trans doang ini jelas. Yang boleh kita cuma berhimpit seperti itu. Oh, kalau ketemu berarti nggak punya, kalau nggak ketemu berarti punya, kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya yang 3 pasang seperti ini, dia itu memiliki satu lagi namanya simetri putar. Pak, maksudnya simetri putar itu apa sih, Pak? Kamu bayangin, ini nih sebuah gasing, kayak gasing. Kamu tau gasing nggak sih? Yang gasing kan bisa muter begitu kan? Ya nggak sih? Kayak gitu. Ini pusatnya nih, kayak gitu ya. Nah, sehingga selain dia itu punya simetri yang berhimpit, ya selain dia punya simetri yang berhimpit, dia juga punya simetri putar, gitu ya. Nah, ini apa namanya nih bapak-bapak, ini pusatnya ya, ini pusatnya nih, pusat pusat si gasingnya yang warna ungu ya. Ini gang gasing apa gangsing sih, kalau bapak orang Betawi bilang gangsing gitu ya. Ini kita putar 90 derajat, ngerti nggak? Jadi yang tadinya dia berdiri sehingga kita putar jadi tiduran. Ya, kita putar jadi tiduran seperti ini. Ya, yuk kita ikutin aja polanya ya. Sehingga kalau misalnya kita putar sama kita gitu ya, CU seperti ini ya. Terus ini CL ya, enggak, CL-nya di sini, ini NH3. Yang tadinya di atas bawah jadi kiri kanan ya, jadi tiduran gitu kan posisinya kan. Terus yang satu begini kan, ya enggak. Ini kita harus benar-benar bisa ngebayangin banget ya gitu. Kebayang nggak kalau misalnya ini udah tiduran tuh, ini yang CL-nya itu pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kebayang nggak? Kebayang ya, mestinya kebayang ya. Kayak gitu. Tiduran nih CL, ini NH3. Kayak gitu ya. Terus berarti ini H2O H2O ya. Kayak begitu, ini H2O, ini juga H2O. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, kalau dia sudah kita himpitin di awal, dia nggak punya, dan setelah kita apa namanya, udah bikin simetri putarnya, kita himpitkan lagi, kita cek lagi setelah udah kayak begini masih ketemu apa enggak nih ya. Tuh, kalau udah kayak begini baru kita cek lagi. Masih ketemu apa enggak? Nah, kalau misalnya ini nggak ketemu, ya oke, ini ketemu oke. Ini ini ketemu nggak? Bentar, bentar, bentar. Kok aku jadi bingung sih sama ininya. Bentar, bentar, bentar. Ya, ini begini, ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Nah, kan masih ada 2 yang nggak ketemu kan, ya nggak? Masih ada 2 yang nggak ketemu. Sehingga ketika kita udah puter, dia itu tetap tidak ketemu, berarti cis ini dia memiliki yang namanya isomer optik seperti itu, ya. Oke deh. Nah, ini makanya tadi kenapa Bapak duplikat supaya Bapak bisa kebawahin sama Bapak ya. Yuk sekarang kita bikin yang versi transnya ya, kayak begitu. Kita bikin ke bawah sini, pencerminannya pun juga kita bikin agak ke bawahan sama kita. Yuk kita cerminkan dulu ya sama kita ya. Cermin putar ya, seperti itu. Atasnya CL, bawahnya CL, ini jadi NH3, ini jadi H2O, ini jadi H2O, ini jadi NH3. Nah, anak-anak sekalian, ini kalau misalnya kita perhatikan sama kita, kalau nggak kita puter ya sama kita ya, nggak ketemu, bener nggak? Tuh, kagak ketemu kan? Tuh, ya kan nggak ketemu kan? Ya nggak? Ini NH3 sama H2O nggak ketemu. Ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, ini nggak ketemu. Tapi kalau kita bikin simetri putarnya sama kita ya, kayak tadi ya, ini sumbu yang berdirinya, kita putar 90 derajat sehingga dia tiduran seperti ini, ya kan? Ini CU, CL, CL. Ya enggak, ini jadi NH3, ini jadi H2O. Ya, ini begini, ya, ini jadi NH3, ini jadi H2O. Kalau bingung,
balik aja layar iPad kalian. Ya kalau bingung ya, seperti itu. Yuk sekarang kita pasangin lagi. Nah, simsalabim, ya bukan sulap, bukan sihir. Yang tadinya dia itu nggak ketemu, sekarang jadi ketemu semua. Bener nggak tuh, ya kan? Nah, berarti hitungannya, meskipun tadi sebelum kita putar itu dia ketemu, sekarang dia jadi ketemu. Berarti hitungannya ini termasuk yang simetris. Sehingga kalau dia simetris, dia tidak memiliki yang namanya isomer optik. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sip. Satu lagi tadi duplikat, jadi ini bapak hapus ya, cheese-nya bapak hapus, transnya juga bapak hapus sama bapak ya. Nah ini bapak pindahin ke atas sama bapak ya. Oke. Nah sekarang satu lagi trans cheese PR, cari tahu apakah dia itu setelah nanti kamu putar memiliki isomer optik atau tidak ya. Jadi ini PR ya, PR wajib ya dikerjakan. Ya, jadi dia itu isomer optik atau tidak. Seperti itu. Ya, cari tahu sendiri ya. Oke, sip deh. Nah sekarang oke, ini Bapak jadiin PR nggak ya? Ini nggak usah deh, ini nggak usah Bapak jadiin PR. Terus sekarang yang facial sama meridional. Cerminkan, putar kita tadi ya. Bapak kasih yang facialnya ya, atau kamu kerjain yang meridionalnya ya. Buktikan punya apa enggak nih. CR, ini MO, ini CL, ini NO, ini NO. Sorry, kan kita cermin kan sama kita ya. Dicerminin berarti NO-nya ke sini, ya enggak? NO, ini CL, ini CL. Kayak gitu ya. Sip. Kalau misalnya nggak kita puter, dia nggak ketemu nih. Tuh, nggak ketemu kan? NO, CL, CL, ya nggak? Tapi kalau kita puter sama kita 90 derajat, ya, ini kita jadiin sumbu, kita tidurin 90 derajat ya, seperti ini. CR, ini NO-nya ke sini, ini CL-nya ke sini, ya Kak. Ini jadi NO sama NO, bener nggak? Ya bener ya. Ini jadi CL sama CL, kayak gitu, tiduran kan dia kan, ya nggak? Oke, nah ini kita ketemuin sama kita. Nah, ternyata setelah kita ketemuin masih nggak ketemu ya. Oke, ini ketemu, tapi ini nggak ketemu, ya nggak? Ini ketemu, ini nggak ketemu, ya, sehingga dia tetap simetris, ya, meskipun udah kita putar dia tetap nggak simetris. Berarti dia itu memiliki yang namanya isomer optik, ya, karena nggak ketemu. Sip. Ini PR ya, kerjain biar bisa punya apa enggak isomer optik ya. Kalau butuh waktu buat ngerjain, pause dulu video ini sampai yang atas tadi, kerjain dulu ya, tambahin di catatan kalian. Oke, sip. Nah sekarang kita berurusan sama ligan yang bidentat. Masih ingat ya ligan bidentat itu apa ya? Jadi ligan itu kan kalau kita balik lagi ke atas, ada ligan yang monodentat, yang dia itu ngambil slotnya cuma satu, tapi ada lagi ligan yang bidentat, jadi dia tuh langsung ngambil slotnya tuh dua, kayak gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau misalnya dia ligannya tuh ligan yang bidentat, ya, berarti kan ini atom pusatnya CO, ya nggak, atom pusatnya CO. CO tuh tangannya ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bener nggak? Nah, tapi EN atau etilen diamina, ya, ini adalah etilen diamina, dia itu mengambil 2 slot, jadi dia ini langsung diambil sama si EN, ya, etilen diamina ini. Ya, udah gitu EN-nya ada 2 lagi, berarti kan kiri kanan udah diambil sama dia nih, kayak begitu kan. Nah, baru sisanya CL sama CL, seperti itu. Ya berarti kalau misalkan dia itu seperti ini kita bikin square planar aja ya. Kita bikin square planar berarti CL begitu kan. Ini CL, ini etilen diamin, ini etilen diamin, seperti itu ya. Nah, sehingga ini cuma punya 2 kemungkinan isomer, cis sama trans, seperti itu.
transnya kalau misalkan dia itu bersebelahan seperti ini, transnya kalau dia berseberangan seperti ini, ya kan? Oke, nah ini nggak perlu kita lakukan simetri putar, kita langsung tahu ya dia memiliki isomer optik apa enggak gitu. Ini berarti CO, ini Cl sama etilen diamin, ini etilen diamin sama Cl. Sehingga cis itu kalau misalkan kita himpitkan udah langsung ketahuan dia itu berhimpit semua atau ketemu semua ya. Maka kita bisa simpulkan dia tidak memiliki yang namanya isomer optik seperti itu ya. Pak, gimana kalau posisi transnya? Nah, kalau posisi transnya itu ya berarti udah pasti dia punya nih ya. Karena kan nanti begini CO, ini CL, ini CL, ini begini, ya enggak? Nah, sehingga kalau kita himpitkan sama kita, tuh pasti nggak ketemu kan, ya enggak? Kayak gitu. Jadi dia kalau posisi transnya dia pasti memiliki yang namanya isomer optik seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Nah, terakhir sekarang kalau EM semua gimana Pak? Ayo loh, kalau semua berarti udah tangannya 6 terus diambil sama dia kan, ya enggak? Ini sepasang, ya enggak? Ini sepasang. Sehingga bentuknya udah enggak tetrahedral, udah enggak square planar lagi, dia bentuknya udah segitiga biasa ya. Oke, kalau segitiga biasa ya berarti dia punya dua kemungkinan. Nih kalau kamu lihat polanya ya, pola yang pertama adalah dia dua di sini, dua di depan, satu di belakang. Bener nggak? Dua di depan, satu di belakang. Sorry, dua di kanan, satu di kiri. Nah, kalau kita cerminkan, ini jadi dua di kiri, satu di kanan. Seperti itu. Nah, posisi yang sebelah kiri, yang dia itu dua di kanan, satu di kanan, satu di kiri, ini adalah posisi delta namanya. Ya. Tapi kalau misalkan dia posisinya dua di kiri, satu di kanan, ini posisinya namanya posisi lambda. Seperti itu. Jadi dipahami ya sampai sini ya. Oke, ya udah. Sip. Berarti stereokimianya udah selesai. Nah, sekarang Bapak punya dua soal. Tiga soal, sorry. Nah, ini soal yang pertama, Bapak mau kamu bikin cis sama trans ya dari dari dua senyawa ini ya, cisnya gimana, transnya gimana ya. Oke. Nah, nomor dua, facial sama meridional dari dua senyawa ini ya. Nah, nomor tiga, ini bisa facial meridional atau bisa jadi yang isomer optik, punya apa kagak ketika dicerminkan. Jadi pokoknya intinya satu soal Bapak minta kamu cari kemungkinan sebanyak-banyaknya yang ada dalam senyawa ini. Bisa alfa, bisa lambda sama delta tadi, ya kan? Seperti itu. Oke? Ya, jadi kalau 1 sama 2 kan udah jelas perintahnya nih. Cis trans, ini facial meridional, nomor 3 minta sebanyak-banyaknya yang bisa dicerminkan ya. Dicerminin ada apa kagak, kayak gitu. Isomer optiknya diputar tadi ya. Jadi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini.